سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Qalam sampai ayat 29. Jadi pada pertemuan yang lalu kebun korma mereka itu sudah dihancurkan oleh Allah. Jadi semua sudah hangus. Ketika mereka datang bertiga, yang pertama mengatakan kita sudah salah jalan. Ini bukan kebun kita nampaknya ini. Kata yang kedua, yang kedua mengatakan ini kebun kita. Kita sudah diharamkan oleh Allah untuk menikmati nikmat yang sudah diberikan. Jadi makanya bisa saja nikmat itu sudah berada di depan kita, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Kemudian kata yang ketiga, yang pemuda ketiga mengatakan, saya sudah mengatakan kepada kalian kita hendaklah bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini tiga bersaudara ini dengan pikiran yang berbeda, tiga-tiga berbeda. Sehingga mereka itu tiga-tiga ini, ini kita lanjut sekarang ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qalam ayat 29. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ini mereka membaca doa ini, doa pengakuan dosa. Kalau sudah terjadi sesuatu, kita mengakui dosa, maka sesuatu itu tidak bisa kembali lagi. Kita berbuat maksiat, kemudian diazab oleh Allah, azab itu tidak mungkin dicabut lagi karena sudah terjadi. Tetapi kalau seandainya azab belum diturunkan, kemudian kita bertaubat kepada Allah, azab yang akan diturunkan tadi tidak jadi diturunkan. Ini sesuai dengan surah Al-Anfal. Ketika Allah berfirman, ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azabku tidak akan jadi turun kepada satu kaum, satu kelompok ketika mereka bersyukur dan beriman kepadaku. Jadi makanya sering-sering kita beristighfar karena kita tidak tahu kapan kita berbuat dosa. Karena Rasulullah mengatakan haram rezeki itu bagi pembuat dosa. Kalau seandainya dia bersih kemudian setelah itu dia berbuat dosa, ketika rezeki akan diturunkan kepada dia, tidak jadi turun kepada dia. Haram rezeki itu. Kenapa? Karena posisi dia sedang berbuat dosa. Maka kata Imam Ibnu Katsir begini. Beliau mengatakan ketiga pemuda ini atau bitta'ah walakin la tanfa'. Mereka taat kepada Allah setelah kebunnya dihancurkan, tapi tidak ada manfaat lagi, Pak. Tidak ada manfaat lagi. Seperti seseorang ketika dia sudah perusahaannya sudah hilang diambil oleh orang lain, dia sudah dikelabui oleh orang lain, ketika itu dia mengatakan, ya Allah, saya kembali kepada Engkau, saya bertaubat. Tidak ada guna lagi, Pak. Tidak ada guna lagi. Ketika dia sudah diazab oleh Allah, dia minta ampun kepada Allah, tidak ada guna lagi. Azab tadi sudah dilakukan oleh Allah. Berarti kalau dia minta ampun, untuk ke depan tidak akan diulangi lagi oleh Allah, tidak akan diberikan lagi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir beliau, ayat ini menandakan mereka itu i'tarafu bidzunubihim. Mereka mengakui dosanya. Sekarang kita melihat ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, mengakui dosa ketika di dunia, satu. Yang kedua, mengakui dosa ketika di padang mahsyar. Ini seperti kata orang kafir, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata mereka? Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya, ini kata orang kafir.
Ya Allah, kami mengakui hidup kami 2 kali, mati kami 2 kali. Kalau dulu dia mengakui kalau hidup cuma sekali di dunia. Tapi ketika di padang mahsyar dia mengakui kalau hidup itu 2 kali. Di padang mahsyar dia mengakui kalau mati itu 2 kali. Mana hidup 2 kali? Yang pertama hidup di dunia, yang kedua hidup di padang mahsyar. Ini yang mereka pungkiri sampai sekarang. Tidak ada hidup setelah mati. Yang kemudian mati 2 kali mana, Pak? Sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum umur 4 bulan, itu janin itu tidak ada roh, mati dalam kandungan. Setelah itu mati satu lagi di mana? Ketika berada di alam dia meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia. Artinya tubuhnya tidak ada roh lagi. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Tetapi ini beda, Pak. Yang pertama mengakui dosa ketika di dunia. Yang kedua mengakui dosa ketika di padang mahsyar. Kalau yang kedua, maka pengakuannya tidak ada manfaat sama sekali dan dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tetapi kalau yang pertama, ketika dia mengakui dosanya, setelah itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan yang kedua. Memang sudah dihancurkan kebunnya, tetapi dia sudah bertaubat. Dia diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dia diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua tidak dapat lagi, Pak. Yang kedua tidak dapat lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat subhana ini juga kita jumpai di dalam surah Al-Isra. Ketika dimulai ayat itu dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Ada beberapa muncul para penafsir mengatakan subhana itu li ta'ajub. Ta'ajub itu artinya heran. Ya. Heran maksudnya begini, kok bisa seperti itu? Ya, nampak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kok bisa seperti itu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Mereka heran, kok bisa dalam hitungan detik kebun kami kok bisa hancur? Ya, nampak. Ini subhana. Ada juga yang mengartikan subhana itu litanzih. Tanzih itu apa? Untuk membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat sekutu, Mak. Membersihkan Allah dari sifat makhluk. Mana contoh? Ketika kita mengatakan Allah tidak sayang sama saya, Allah tidak berikan rezeki kepada saya, rezeki saya sedikit sekali hari ini, itu mengucap terus, Pak, subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak seperti yang kita duga. Ini kalimat subhanallah. Jadi di sini begitu juga, ya. Qalu subhana rabbina. Ini menunjukkan kepada tanzih, ya, tanzih. Jadi arti tanzih itu apa? Allah tidak seperti makhluk. Maha suci engkau ya Allah. Ya, maha suci engkau. Tidak seperti yang kami duga. Ini makna subhana di sini. Inna kunna zalimin. Ini menandakan kita itu tidak cukup dengan istighfar saja, Pak. Tidak cukup dengan astagfirullah, saya minta maaf, saya minta maaf. Tapi akui dulu dosa kita, Pak. Apa dosa kita? Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika beristighfar, beliau cuma astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa tidak ada inna kunna zalimin atau inni kuntu minal zalimin? Karena Nabi tidak ada dosa, mau mengakui apanya, ya, Pak. Tapi berbeda dengan kita, Pak. Kita punya dosa. Akui dulu dosa kita, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengakui dosa, maka kita akan terus berada seperti ini terus, Pak. Di dalam kegelapan, di dalam kezaliman dan lain sebagainya. Makanya doa pengakuan dosa ini sama seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ini doa Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu fi dzulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Yang pertama gelap perut ikan, yang kedua gelap dosa, maka dosa itu dianggap sebuah kegelapan. Yang ketiga gelapnya lautan. Bagaimana gelapnya lautan? Ini menandakan kalau ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam berada pada dasar lautan. Lautan itu makin dalam kita masuk, makin dalam dia makin gelap. Sehingga di Al-Quran disebutkan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Seandainya kamu bisa masuk ke dasar lautan, kamu mengeluarkan tanganmu, kamu tidak bisa melihat tanganmu, nggak nampak. Begitu gelapnya lautan itu, Pak. Tetapi kata Allah, gara-gara Nabi Yunus, dia beristighfar, minta ampun kepadaku dan mengakui dosanya. Ya, mengakui dosa, Pak. Minta ampun saja nggak cukup, Pak. Astaghfirullahaladzim, tidak cukup astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya, akui dulu dosamu. Kalau kamu mengakui dosamu akan saya ampuni.
Makanya Nabi Yunus alaihissalam mengakui dosanya setelah beristighfar. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sama kalimatnya seperti ini, Pak. Tetapi kalau ini inna kunna zalimin. Kalau Nabi Yunus alaihissalam inni kuntu minadh zalimin. Saya zalim, saya zalim. Maka ketika itu lanubidza bil arai. Saya keluarkan dia, ya, dari kegelapan itu. Yang pertama saya keluarkan dari kegelapan ikan, perut ikan. Yang kedua saya keluarkan dari kegelapan dosanya. Yang ketiga saya keluarkan dia dari dasar lautan. Maka Nabi Yunus alaihissalam selama berada dalam perut ikan, beliau berada dalam dasar lautan. Maka dari 3 kegelapan dikeluarkan oleh Allah. Gara-gara apa? Nabi Yunus mengakui dosanya. Saya zalim ya Allah. Saya akui ya Allah. Tapi kalau Nabi Yunus tidak mengakuinya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Akan saya dia akan terus berada dalam perut ikan itu dalam 3 kegelapan sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita demikian juga. Apa salahnya habis kita duduk astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau menyumalai dah baca saja malam hari, Pak. Ya, Pak. Atau sebelum sahur tadi, ketika sebelum makan sahur salat dulu. Ya, salat lail dulu, Pak. Qiyamul lail. Kita salat qiyamul lail dulu. Itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya zalim, saya zalim. Maka Allah mengatakan kalau bukan dia mengucapkan kata-kata seperti itu akan terus berada dalam perut ikan. Demikian pula kita. Kalau kita tidak mengakui dosa kita kepada Allah, ini selalu kita berdoa, apa salah saya ya Allah? Tapi apa salah saya ya Pak? Ketika terjadi sesuatu kita berdoa, apa salah saya ya Allah? Kenapa saya bangkrut? Kenapa begini? Kenapa begini? Apa salah saya ya Allah? Kalau itu retorikanya seperti itu, maka kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Makanya kita terus berada dalam kegelapan penuh dengan kezaliman, tidak ada rahmat, tidak ada berkah dalam hidup dan lain sebagainya. Tapi akui dulu dosa kita. Kita duduk saja atau baca doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana innana zalamna. Tapi kita harus pahami artinya, Pak. Supaya apa? Emosional kita muncul ya. Artinya kami zalim ya Allah. Kami keluar, kami lihat maksiat, kami zalim ya Allah. Kami mengurangi timbangan, kami zalim ya Allah. Kami berbuat maksiat, kami zalim ya Allah. Kami teken macam-macam, kami zalim ya Allah. Saya minta maaf ya Allah. Ya, Pak. Tapi ulang lagi, Pak ya. Ya, kami zalim jangan tu teken lah, Pak. Doa lo kami zalim teken lah, Pak. Ya, Pak. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali, itu di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, kalau kecuali dosa besar, kalau diulang-ulang walau kana uluf, walaupun 1000 kali, ribuan kali akan dimaafkan oleh Allah. Cuma masalahnya, ketika kita mengulang sekali lagi, belum sempat kita minta maaf sudah meninggal dunia. Nyian masalahnya, Pak. Itu masalahnya sekarang. Makanya kata Imam Ghazali kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu hanya diberikan kesempatan berapa kali saja. Seorang mukmin, kemudian dia musyrik, kemudian dia mukmin, masih dimaafkan. Dia musyrik sekali lagi, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan pernah diterima taubatnya lagi. Dia masuk Islam bersyahadat. Habis masuk Islam, masuk lagi itu, Pak. Ya. Jadi artinya sudah berapa kali sudah dia mempermainkan itu, maka lan tuqbala taubatuhum. Kemudian masuk Islam lagi, lan tuqbala taubatuhum. Artinya musyrik itu cukup sekali saja, tidak boleh 2 kali. Kalau sudah 2 kali, berarti lan tuqbala taubatuhum. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatalawamun. Mereka satu sama lainnya, ada 3 orang saling mencaci maki. Bagaimana mencaci maki? Saling menyalahkan. Ini kan salah kamu, kenapa tidak kamu peringatkan? Tidak, ini salah kamu. Tidak, ini salah kamu. Ini sama seperti manusia berdebat dengan syaitan. Hana guna ada berdebat dengan syaitan ya, Pak. Kalau ingin berdebat sekarang di dunia berdebat. Ini gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ini gara-gara harta saya, gara-gara ini saya, gara-gara jabatan saya. Sekarang kita berdebat. Jangan nanti ketika di padang mahsyar kita mengatakan, halaka anni maliyah. Ini gara-gara harta saya ini. Harta saya tidak bisa menolong saya juga. Halaka anni sultaniyah. Ini gara-gara jabatan saya. Gara-gara jabatan saya ibadah saya sudah mulai berkurang. Gara-gara jabatan saya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan nanti ketika di padang mahsyar ya, Pak. Kita biasa di padang mahsyar kita salahkan. Halaka anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Habislah semua kekuasaanku, tidak bisa menolongku. Habislah hartaku, tidak bisa menolongku.
Jadi kalau di situ nanti tidak ada guna ya Pak. Kalau ingin kita mencaci maki, sekarang kita caci maki. Kenapa kita terlambat? Kenapa kita begini? Kenapa begitu? Bahkan ada seorang sahabat ketika terlambat salat berjamaah. Ketika terlambat salat berjamaah, waktu itu Rasul bertanya, dari mana kamu? Ya Rasulullah, saya sibuk di kebun saya Rasulullah. Ya, sibuk di kebun tadi Pak. Maka terlambat salat berjamaah. Akhirnya apa kata pemuda tadi? Ya Rasulullah, kebun-kebun saya itu saya jual ya Rasulullah. Ya, Pak, untuk saya bantu fakir miskin atau siapa saja. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa. Tidak seimbang dengan terlambatnya salat kamu tadi. Tidak seharga dengan itu. Ya, Pak. Yang kamu jual tadi tidak seharga. Pak. Kamu bantu anak yatim dan lain sebagainya, tidak ada sebanding, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya sahabat itu dia mengatakan, saya ini gara-gara harta saya terlambat. Gara-gara kebun saya terlambat. Kalau ingin caci maki waktu itu. Jangan caci maki ketika di padang mahsyar. Makanya seseorang itu ketika mencaci maki syaitan, manusia mengatakan, gara-gara syaitan, gara-gara kamu saya masuk kemari. Makanya mereka ini minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kelompok ini dari jin dan manusia yang menggoda saya tahta aqdamina, di bawah kaki kami. Kami injak-injak mereka berdua ya Allah. Ya, kata syaitan, oh jangan macam-macam kalian. Mau injak-injak kami, kata syaitan, Pak. Jangan macam-macam. Kami kan tidak salah, kata syaitan, Pak. Illa anda'autukum fastajabtum li. Saya kan mendakwah saja, saya kan mengajak saya. Kenapa kalian dengar saya? Kenapa para dai-dai itu mengajak kalian, kalian tidak mau dengar? Kenapa ketika saya ajak kalian mau dengar? Siapa yang salah, kata syaitan? Maka manusia itu diam saja. Maka Allah mengatakan likullin dhi'fun. Ya, nampak. Setiap kalian itu saya double azabnya. Kalau kamu salah, kamu dapat azab. Kalau kamu salah dua kali saya berikan azab, kata Allah. Tidak ada beda. Kesimpulannya kata Allah, dua-dua kalian itu saya masukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Satu pendatang, satu asolhu. Ya, itu bedanya apa? Artinya iblis itu asolhu, sedangkan yang satu lagi manusia itu pendatang ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna ya talawamun. Ya, sekarang saya butuh terjemahan ayat 31. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Iya. Ini kalimat wailun itu sering juga diucapkan oleh malaikat ketika kita meninggal dunia. Ada malaikat pencabut nyawa itu mengatakan ya waila, ya waila, ya waila, celaka kamu. Ini kalimat wailun itu bukan nama neraka, Pak. Tidak ada neraka wail. Maka Ibnu Abbas mengatakan wail itu adalah alamatul halak. Tanda-tanda kehancuran itu diucapkan dengan wail. Hancur kami, ya, binasa kami, itu wail, Pak. Tidak ada neraka wail. Jadi makanya malaikat itu ketika akan mencabut nyawa orang yang tidak patuh, orang yang tidak taat, sebelum dia cabut dia mengatakan ya wailak. Wailak, celaka kamu, celaka kamu. Maka kalau seandainya, ini na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ketika kita akan dicabut nyawa, kita akan berhadapan dengan malaikat seperti itu yang mengatakan ya wailak, maka perjalanan kita selalu suram. Di dalam alam barzah suram perjalanan kita dan nampak pintu-pintu neraka di situ, lubang-lubang neraka. Ketika di padang mahsyar juga suram, dan pada akhirnya seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, lebih suram dan lebih susah lagi. Itu kalau malaikat mengucapkan ya wailak, celaka kamu. Ini begitu juga. Ini kalimat wailun di sini maknanya apa? Ya dulu alal halak, menunjukkan kepada kehancuran. Hancur kamu, nyo hancur lagi nyo, Pak. Ya, nih, Pak. Artinya apa? Kita akan selalu berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, ya wailana inna kunna taghin. Kami sudah melampaui batas. Taghin di sini, Pak. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan asin adalah orang berbuat maksiat. Dalam tafsir Sawi dikatakan semua orang itu akan dimasukkan ke neraka walau kana mu'minan. Walaupun seorang mukmin dia akan masuk ke dalam neraka. Mukmin yang bagaimana? Al-mu'minuna al-asun. Seorang mukmin yang berbuat maksiat. Mana contoh mukmin berbuat maksiat? Ya, Pak. Dia tahajud, dia baca Quran, bahkan menghafal Quran, dia umrah, dia naik haji, tetapi menyakiti hati tetangganya.
Ini termasuk mukmin asi namanya, Pak. Dia akan masuk ke neraka. Atau dia itu seorang ahli tahajud, ahli salat sunnah nana putek tanyang, Pak. Tapi yang tunat ni, Pak. Tapi yang tunat, Pak. Ya. Tetapi bakhil, kerit ni, Pak. Orangnya bakhil. Maka ibadahnya itu tidak bisa membentuk karakter hati dia. Sehingga dia tetap bakhil, Pak. Maka Allah mengatakan kepada surga, tidak boleh masuk ke dalam surga. Wahai surga, tidak boleh masuk ke dalammu orang-orang bakhil. Tidak boleh masuk. Ya, Pak. Walaupun dia seorang ahli ibadah. Atau ada juga seorang itu seimbang dia buat, Pak. Tahajudnya luar biasa, maksiatnya luar biasa juga. Kemudian baca Al-Qur'annya luar biasa, maksiatnya juga luar biasa. Kalau kita lihat seimbang ya, Pak, seimbang. Bahkan dia bangga. Apa kata dia? Saya walaupun pencuri, tahajud tidak pernah tinggal. Ya, nih, Pak. Saya walaupun korupsi punya orang lain, saya walaupun saya berbuat ini, berbuat itu, saya berzina lagi, kata dia, berani dia ngomong seperti itu. Umrah saya setiap bulan tidak pernah tinggal. Ya, titi bulan ke umrah, Pak. Saya penghafal Quran lagi, dia bangga lagi menghafal Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, fahadha min a'la martabati riya. Ini riya paling tinggi ini, Pak. Riya level paling tinggi, seorang bangga dengan ibadahnya dan dia juga bangga dengan maksiatnya. Saya walaupun saya buat maksiat, tahajud saya tidak pernah tinggal. Kamu ada tahajud, ya, Mbak? Orang yang tanya yang payah pelung, ya, Mbak. Ketika ditanya, Bapak kenapa buat maksiat? Lumayan saya buat maksiat. Saya buat maksiat, saya ada tahajud. Kamu ada tahajud? Orang-orang tanya yang payah pelung, ya, Mbak. Jadi makanya ini seperti ini disikapi oleh Imam Al-Ghazali. Ini martabat riya paling tinggi, Pak. Apa yang maksud martabat riya paling tinggi? Dia bangga dengan ibadahnya. Seorang yang bangga dengan ibadahnya itu dinamakan riya, Pak. Dia bangga dengan tahajudnya walaupun dia buat maksiat. Makanya dikatakan riya paling tinggi, ibadahnya tidak akan diberikan nilai oleh Allah. Tahajudnya enggak ada nilai 0, Pak. 1. Kemudian yang kedua, maksiatnya akan diberikan apa? Akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang riya paling tinggi itu dia dapat 2 rugi, Pak. Yang pertama rugi ibadahnya. Dia beribadah selama ini rugi. Yang kedua, maksiat yang dilakukan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah martabat riya paling tinggi. Maka kita tidak perlu heran, Pak. Mayudat paknya ne, walaupun kita temecu tegap, salat jamaah tidak pernah tinggal dia. Ya, ne, Pak. Bahkan lebih parah dia dibanding orang lain, Pak. Lebih parah orang yang berbuat salat berjamaah tapi dia buat maksiat, lebih parah dia dibandingkan orang lain, Pak. Orang lain buat maksiat karena tidak salat dia, Pak. Ini sudah salat buat maksiat lagi, Pak. Ya. Jadi artinya sudah double ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna taghin. Sebagian ada yang mengatakan taghin itu tajawazal haddi. Tajawazal haddi ya. Dia sudah keluar batas. Batas yang digariskan oleh Allah, ini halal, ini haram, dia sudah keluar. Ini namanya taghut, namanya taghiyah. Sama seperti Allah menggambarkan airnya Nabi Nuh alaihissalam, air pada masa Nabi Nuh. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah keluar jalur. Arti keluar jalur, air itu biasanya kan bergelombang biasa, Pak. Biasanya turunnya ada masanya. Bisa turun hujan 5 menit, turun hujan 10 menit, turun hujan setengah jam, ada masanya. Air itu keluar mata air ada masanya, Pak. Apakah keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari? Ini enggak, Pak. Tidak ada masanya, terus keluar. Air hujan terus turun terus. Ini tagha namanya, sudah keluar jalur. Maka orang keluar jalur namanya taghutnya, Pak. Mereka menghukum dengan hukum taghut. Hukum taghut apa? Seorang yang sudah keluar jalur. Fir'aun termasuk taghut. Karena Allah sendiri mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dakwahi Fir'aun itu sudah taghut dia, keluar batas. Ya, Pak. Maka Fir'aun itu dia memerintahkan rakyatnya dan dia mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Pengungkapan kalimat saya adalah Tuhan ini sudah keluar dari jalur jalur manusia. Dia itu bukan Tuhan. Tetapi dia itu sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga termasuk dalam tafsir Al-Baghawi yang dikatakan taghut di sini Taghaina fi ni'amillah. Kami sudah kelewat batas kepada nikmat yang diberikan oleh Allah.
Makanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, sebagai rasa syukur bersedekahlah. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur bayar zakatnya, Mbak. Maka kenapa ada zakat ini? Ada barang temuan, bayar zakatnya, Mbak. Oh, kita baru panen, bayar zakatnya, Mbak. Artinya apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa namanya jamaah ya, jamaah bertanya ke saya begini. Saya baru jual tanah, harganya 190 juta. Apakah harus bayar zakatnya? Nadanya, Mbak. Kan belum sampai 1 tahun, apakah harus bayar zakat? Lun jawab, ada 2 jawaban. Yang pertama, wajib bayar zakat 2,5%. Kenapa wajib? Tapi dengan syarat. Uang 150 juta itu cash diberikan kepada kita, Pak. Padum harga tanah 190 juta cash diberikan kepada kita. Kalau diberikan cash, maka harus potong langsung 2,5%. Tapi kalau diberikan nanti nyo 20 juta lah, Ibu, ya, sisa apa jangan? Bulan depan kasih lagi 50 juta, baru 70 juta, Pak. Kemudian kapan sisanya lagi? Nanti bulan depan lagi. Sehingga sampai 10 bulan baru dibayar 190 juta. Ketika 10 bulan itu baru kita bayar zakat. Maka dengan syarat ketika 190 juta itu cash. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tunggu sampai 1 tahun. Ya, tunggu sampai 1 tahun. 190 juta itu karena nisabnya begini, nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau kita kali itu kira-kira ada 79 juta atau 80 juta. Makanya ketika nanti setelah 1 tahun uang kita 190 juta, masih tinggal 90 juta, maka wajib keluarkan zakat. Ya, keluarkan zakat. Maka kalau orang bakhil urang kredit, nyo bebek tinggai dunan ki banjara ya, Mbak. Bebek tinggai 85 gram ngebabeh de hana bayi takut ada ya, Mbak. Ya. Jadi ini apa namanya kan bakhil, Pak, kredit. Jadi untuk jauh dari sifat-sifat bakhil, ketika pertama sekali kita terima duit itu bayar terus potong terus, Pak, 2,5%. Ketika kita dapat duit tiba-tiba potong terus 2,5%. Ini ada 3 keunggulan. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Yang pertama, harta tadi bisa membersihkan diri kita, Pak. Kita bersedekah, membersihkan diri kita, menjauhkan dari sifat-sifat bakhil. 1. Yang kedua, membersihkan harta kita, Pak. Bagaimana membersihkan harta? Kita tidak tahu, mungkin di harta itu entah dari mana-mana harta itu, Pak. Dengan kita bayar zakat, dengan kita berinfak, bersedekah, harta itu bisa bersih. Dengan bersihnya harta, harta itu bisa berkah. Walaupun ada sedikit kita pergunakan berkah, kita pergunakan berkah, kita pergunakan berkah. Untuk apa banyak harta itu? Kalau tidak berkah, ya, Pak. Harta memiliar harta, tapi hanya berkah harta, ya, Pak. Yang nak karu mentang, Pak. Seorang ibu suami ribut sama istri tentang harta, ya, Pak. Harta bang gerobak, yang karu 2, Pak. Ya. Seorang anak ribut sama ayahnya gara-gara harta. Ya tahu penglun, oh golom, entu ate lu meninggal. Bapa aja meninggal rone, ya, Pak. Atau dia memukul ayahnya, Pak. Dia membunuh ayahnya. Atau seorang ayah membunuh anaknya gara-gara harta tadi, Pak. Harta tidak berkah. Ketika ayah meninggal dunia, miliaran uang dia tinggalkan begitu saja, Pak. Tadi dia ribut dengan harta dia itu. Jadi makanya keluarkanlah zakat supaya apa? Supaya bersih diri, kemudian bersih harta. Yang ketiga, kita akan dapat bonus. Bonusnya apa? Doa dari orang yang kita sedekahkan itu, Pak. Ketika orang kita sedekah, alhamdulillah ya Allah, berkahilah ini. Ya, berkahilah, Pak. Yang baru tidur kita berikan yang kedua, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah Bapak ini sudah memberikan kedua orang. Kalau kita berikan 10 orang yang mendoakan kita, Pak. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha. Inna ila rabbina raghibun. Ini kita bagi nanti ada beberapa ini menjadi 3, Pak. Asa 1 ayyubdilana khairam kemudian yang ketiga ila rabbina raghibun. Nah, tetapi sekarang kita terjemahkan semuanya kita ini kan. Ya, coba dibaca. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan dalam kubur yang lebih baik daripada itu. Iya. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan. Iya, sudah. Ini terjemahannya, Pak. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan kebun kita yang sudah hancur dengan yang lebih baik lagi. Inilah doa yang paling baik, Pak.
Kalau anak kita meninggal dunia, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggantikan anak lon ini lebih saleh lon darinya. Jadi baik momo lah juga. Ya Allah, bahkan kamu meninggal lon, salah lon. Kalau begitu-begitu selalu, maka enggak akan pernah maju-maju, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, gantilah ya Allah yang lebih baik daripada ini ya Allah. Ya, Pak. Kalau kita tidak berhasil dalam berusaha, Pak, kita berdoa. Mudah-mudahan mungkin ada usaha lain ya Allah. Mungkin kau tidak ridha saya kerja di sini ya Allah. Mungkin saya kerja di tempat lain. Ya, bacalah doa ini, Pak. Ya, bacalah doa ini. Ini sekarang kita bagi 3. Oh ya, terjemahan belum habis tadi. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik daripada ini. Dan kepadanya lah kami, apa tadi? Kembali, apa tadi, Pak? Ya, dan kepadanya lah kami mengharapkan ampunan. Sekarang kita bagi 3, Pak. Yang pertama, asa. Asa ini adalah bentuk af'alur raja. Itu memohon. Karena ada 2, permohonan itu ada 2. Ada permohonan namanya tamanni, tidak mungkin, mustahil. Ada satu lagi permohonan namanya taraji. Taraji itu mungkin saja terjadi, bukan tidak. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau seseorang memohon kepada Allah ketika di padang mahsyar, itu tidak mungkin. Tetapi katakanlah seorang memohon kepada Allah dia ketika itu di dunia, mungkin, kenapa tidak mungkin? Dia seorang pembunuh, seorang pembuat maksiat, ketika di dunia dia bertobat minta maaf kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan saya lebih baik lagi. Apa yang tidak mungkin, Pak? Tetapi ketika di padang mahsyar dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan saya lebih baik. Tak mungkin lagi. Tak mungkin, Pak. Tak mungkin attract lagi ke belakang. Tak mungkin kita beribadah lagi di padang mahsyar. Maka asa ini namanya asa taraji namanya. Ada satu lagi asa tamanni. Ya, nampak. Tamanni itu begini. Seorang mengharap mudah-mudahan saya dikembalikan lagi jadi tanah. Kiban kembalikan jadi tanah. Kita sudah hidup, sudah dibangkitkan di padang mahsyar, tidak mungkin lagi jadi tanah, Pak. Itu hidup kita terakhir, Pak. Tidak ada mati lagi kita, Pak. Bahkan orang yang masuk ke dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati dia. Kita katakan mati tidak mati, juga hidup juga tidak hidup ya, Pak. Ini orang yang berada dalam neraka. Maka setelah dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada kematian lagi. Tidak ada mati. Itulah hidup kita yang terakhir, Pak. Maka hidup 2 kali dan mati dua kali. Ini kalimat asa. Kemudian yang kedua, mungkin nggak Allah menggantikan? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ini namanya taraji, Pak. Seperti begini. Ada seorang pembuat maksiat, dia berpuasa di awal Ramadan. Mungkin nggak saya menjadi orang muttaqin? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa? Karena pengungkapan kalimatnya dengan la'alla. La'alla itu salah satu af'alut taraji, Pak. Mohon kepada Allah. Ada la'alla, ya, Pak. Ada asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, bisa enggak saya jadi orang yang terhormat? Bisa, kenapa tidak bisa? Salat tahajudlah kamu. Kamu bangun tahajud, kamu mohon kepadaku, kamu berdoa di tahajud. Kamu bisa jadi orang yang terbaik walaupun sekarang bejat kamu, kata Allah. Maka ini masuk dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sering salat tahajud nanti akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat, Pak. Jadi kalau orang terhormat seperti kalau kita banding di dunia, Pak, pejabat yang sampai ke sebuah perkampungan, dia akan disambut dengan sedemikian rupa. Presiden yang pergi ke sebuah daerah akan disambut dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena penghormatan terhadap jabatannya. Demikian pula kita yang selalu salat tahajud, Pak. Enggak usah banyak-banyak, Pak. Oh, hana perle puluhan rakaat, hana perle, Pak. Yang penting 2 ile, Pak. 2 ile, Pak. 2 ile, Pak. Nyan. Oh, sanggup 4 rakaat dulu, Pak. Nyan, Pak. Artinya apa? 4 rakaat ini jangan pernah hilang. Sampai kita meninggal dunia jangan pernah hilang. Dan kita mengharapkan supaya mau dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan terhormat. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Waduh, ya, kita lihat ada mungkin 1 atau 2 ayat lagi. Ya, ini artinya mungkin, Pak. Makanya dalam sebuah riwayat diungkapkan, ketika mereka kebunnya sudah hancur, mereka bercocok tanam lagi. Kebun korma mereka lebih baik dibandingkan kebun korma yang dulu sudah hancur. Kenapa? Mereka berdoa kepada Allah, mereka mohon maaf kepada Allah, mereka minta kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Makanya kebunnya diganti dengan yang lebih bagus lagi. Tetapi mereka sudah berubah perangainya, Pak. Kalau dulu bakhil, sekarang nggak bakhil lagi. Makanya seseorang itu, dia taunya nikmat ketika nikmat itu hilang, Pak. Waktu nikmat tidak hilang, maka dia tidak tahu kalau itu nikmat.
Hai itu pera, Pak. Coba tanya sama orang yang punya jet pribadi, Pak. Coba tanya sama orang punya jet pribadi. Setiap bulan dia pergi ke Eropah. Setiap bulan dia pergi ke Australia, pergi ke Amerika, pergi ke macam-macam, ke seluruh dunia dia pergi. Coba tanya. Nikmat enggak, Pak, naik jet pribadi? Biasa saja. Ya, biasa saja sama dia, Pak. Kenapa biasa saja? Karena sudah terbiasa dia naik jet itu, Pak. Biasa saja, nak ada nikmat sama dia. Ketika dia punya rumah mewah yang besar sekali, kita tanya, bagaimana, Pak, nikmat enggak? Biasa saja, kata dia. Biasa saja, ya, Pak. Ketika dia punya mobil mewah, dia naik mobil mewah, kita yang melihat, oh, enak sekali Bapak itu ya dalam mobil itu, memiliaran mobilnya. Kita tanya, gimana Pak dalam? Biasa saja, kata dia. Kenapa? Karena dia belum hilang nikmat dari dia, maka dia mengatakan biasa saja. Coba 1 bulan saja dia dikasih penyakit stroke oleh Allah. Jadi perkenang stroke, ya, Pak. Selama 1 bulan dia berada di rumah, tertidur di rumahnya, Pak. Ya, tertidur di rumahnya, tidak bisa kemana-mana. Membabah-babah katihan, ya, Pak. Waktu berkhabar belah kena mentang yang menggoyang-goyang, lehana menggoyang leh. Badan binacit. Setelah sebulan, dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Waktu sembuh, berjalan saja nikmat sama dia, Pak. Oh, nikmat sekali jalan itu ya. Jalan nikmat, Pak. Ya, Pak. Jalan saja nikmat. Kenapa nikmat? Karena selama ini nikmat jalan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa berjalan. Ya. Jadi makanya seorang kalau kita ingin tahu nikmatnya ginjal, tanya sama orang yang sudah gagal ginjal. Coba tanya. Pak, bagaimana nikmat ginjalnya? Gemuk kan, Pak. Oh, bek lagi lun, ya bek lagi lun. Bek nu pajuhnya ginjalnya sangat berharga sekali. Baru dia tahu, Pak. Jangan tanya nikmat ginjal sama orang sehat, jangan tanya, Pak. Kalau ingin tanya nikmat sehat, tanya sama orang sakit. Bek orang sehat tanya. Kalau tanya sama orang sehat, dia mengatakan, tidak ada nikmat hidup itu. Hanya nikmat bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak, nikmat? Tidak nikmat hidup. Sama seperti orang naik jet tadi. Nikmat, Pak, jet biasa saja, kan, Pak. Tetapi tatkala dia diberikan sakit, sembuh saja sudah nikmat, ya, Pak. Kalau ingin tahu nikmat jantung, tanya sama orang yang sudah pasang ring di jantungnya, Pak. Pak, bagaimana nikmat jantung? Oh, gemuk kan, bek lagi lun tagailah. Lunnya jantung hana fungsi li. Ya, ne, Pak. Kalau ingin tahu nikmat mata, tanya sama orang buta, Pak. Naik orang buta, pergi bang buta, hana mangat tagai, Pak. Lebih bagus ada mata dan lain sebagainya. Ini yang kedua, Pak. Artinya apa yang kedua? Segala sesuatu yang sudah terjadi mungkin saja diganti oleh Allah yang lebih baik, tapi dengan syarat kejadian ini di dunia terjadi, bukan nanti di akhirat, Pak. Kalau di akhirat tidak lagi, Pak. Kalau di akhirat kita ingin bertobat, ya Allah kembalikan seperti tidak bisa lagi. Saya bertobat, saya kembali tidak bisa lagi, Pak. Tidak ada lagi. Jangankan di alam barzah, ketika sakaratul maut saja tidak bisa lagi, Pak. Buktinya mana? Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhan Musa. Oh, tidak lagi, kata Allah. Hanali. Awai apakah hanana yakin kelun, kata Allah. Tidak bisa lagi. Sekarang tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi bertobat. Tobat tidak saya terima lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, inna ila rabbina raghibun. Jadi raghibun ini ar-raghbah. Raghbah itu keinginan. Keinginan itu apa maksudnya? Kalau kami yang memberikan ampunan kepada kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jadi kami kalau ingin butuh sesuatu bukan pergi ke malaikat, bukan pergi ke syaitan, bukan pergi ke iblis. Bukan pergi ke orang-orang pintar, tidak. Kami langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ampunan adalah Allah, memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan manfaat Allah, yang mencabut manfaat juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit lagi biar menyambung ya. Artinya nanti minggu depan kita lanjut pada ayat 34 ya. Ini sedikit lagi. Kadzalikal azab. Demikianlah azab itu, kata Allah. Artinya azab itu azab di dunia. Kalau sudah turun tidak bisa dipending, Pak. Azab sudah turun, Pak. Oh, tidak bisa dipending lagi, nggak bisa. Azab itu terus dia berjalan. Tidak bisa dipending. Kecuali azab belum turun akan turun, kita minta maaf maka azab itu tidak akan jadi turun. Ya, kecuali seperti itu. Maka itulah manfaat kita selalu dalam salat berjamaah, habis salat kita disuruh istighfar, Pak. Taduk tidro, astagfirullah, astagfirullah. Karena mungkin ada azab yang mau diturunkan tidak jadi turun gara-gara istighfar kita, Pak. Ya. Kadzalikal azab. Tetapi perlu diingat kata Allah. Ya, ini yang terakhir, Pak. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab Allah nanti di akhirat nanti lebih dahsyat lagi dibandingkan azab di dunia. Kalau kita hari ini merasa resah bagaimana wang kuliah anak kita, Pak, kita ingin bayar, itu ketakutan yang biasa itu, kata Allah. Ketika kamu ini susah, kamu sudah dipecat jabatanmu, kamu susah, itu biasa, kata Allah.
Ketika di dunia ini perusahaan kamu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebunmu dihancurkan, itu biasa kata Allah Subhanahu wa taala. Dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Azab di dunia ini ada azab kecil kata Allah. Kenapa dia azab kecil? Mudah-mudahan kita kembali, Pak. Kita bertobat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, itu kalimat ba di situ, walanabluwannakum bisyai'in, itu ba itu. Ba itu ya dulu ala taklil. Taklil itu sedikit. Kita ketakutan di dunia sedikit. Kita takut nak tahu mau makan apa nanti waktu buka puasa, itu ketakutan yang sedikit. Dibandingkan ketakutan kamu ketika kamu sudah meninggal dunia, kamu lebih takut lagi kata Allah. Apalagi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kamu lebih takut lagi. Apalagi ketika dimasukkan ke dalam neraka, kamu sangat lebih takut lagi kata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan takutmu di dunia. Ya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 34 ya, masih surah Al-Qalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.